kita semua luar biasa. Yes, yes, yes. Selamat duduk. Sebelum kita mulai, minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Doa sahabat. Ibu boleh dan teman-teman semua kita berdoa bersama. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu absen dulu. Elka, ada Ibu. Sini. Hadir Ibu. Ren. Nah, jadi ya, pembelajaran kita hari ini tentang peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, apa saja aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan di sekitar kita? Ada yang tahu? Ibu, membuang sampah sembarangan, Ibu. Ada lagi? Membakar cat sembarangan. Nah, jadi jawaban yang anak-anak berikan itu semuanya benar. Jadi mari kita berikan aplaus untuk anak-anak semua. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengamati video atau lingkungan sekitar, anak-anak dapat mengenal ragam aktivitas yang berpengaruh terhadap lingkungan. Kemudian, melalui diskusi kelompok atau pengamatan video, anak-anak dapat menunjukkan dampak aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap lingkungan. Nah, kita akan menonton dua cuplikan video, yaitu cuplikan video yang pertama, semesta, dan juga cuplikan kedua, sampah plastik. Anak-anak silakan mengamati video tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, bumi ini kita sedang sakit karena bumi kita ini berubah. Walaupun manusia, walaupun binatang, ciptaan Allah semua. Kenapa gajah turun ke kampung? Kita bilang gajah yang salah, bukan. Kita manusia yang ada pikirannya, kalau binatang nggak ada pikiran. Dan manusia saja yang bisa mengatur semua. Itulah kelebihan ciptaan Tuhan. Karena ini kepentingan universal sebenarnya. Ketika tanah itu habis, tumbuh-tumbuhan itu tidak ada yang menghasilkan biji. Alam nggak akan kemana-mana, bumi nggak bakalan kemana-mana. Mereka akan terus berevolusi, mau itu ada climate change atau mau global warming atau apa. Tapi bila manusia tetap mau tinggal di sini, mereka harus berubah. Dengan PLTMH ini, masyarakat menyadari tentang bagaimana menjaga lingkungan, khususnya menjaga mata air. Kita perempuan jangan kita ketinggalan, pasti kita bisa juga kalau kita lakukan sesuatu. Ini jangan dilapisin, nggak usah pakai plastik. Kalau yang terputus dari alam itu adalah banyak masyarakat kota, ya harusnya ada solusi di kota gitu, karena orang jadi bisa terlibat dan dia tahu peran dia tuh apa untuk memelankan mungkin istilahnya perubahan iklim itu sendiri. Saya sering bertanya bagaimana kita bisa ngeklaim Islam itu sebagai rahmat seluruh alam pada saat kita sendiri telah berhenti menjadi rahmat bagi tubuh kita. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Oh man, it's freaking strong. That's plastic. Indonesia saat ini menyandang gelar sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Sering banget ketemu sachet yang tahun 80-an. Nah itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD nyampe ke sini gitu. Donald Trump, jangan buang sampah ke Indonesia. Indonesia bukan tempat sampahnya Amerika. Sampah plastik ini sulit untuk diolah, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, dipelet, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai dan juga dibakar. Nah, itu bahan kimia keluar.
masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Apa mikroplastik di bandeng ini menunjukkan Bisa saja terkontaminasi ya. kontaminasi mikroplastik. Mikroplastik. Berarti yang pink ini kemungkinan ada di saluran pencernaan saya juga kan? Produksi makanan itu bukan dari darat base-nya lebih banyak, tapi dari laut. Nah kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Bali kemarin kan sudah mengeluarkan regulasi tolak tas kresek, tolak sedotan plastik, dan tolak penghasil styrofoam. Nah, kita ingin merayakan ini dan membawanya ke level nasional. Terus pemerintah pusat gimana nih tanggapannya? Aku pengen tahu itu aja sebenarnya. Harus ada yang wujudkan kata-kata agar tak terpenjara di kepompong wacana. Karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika kau pikir, kau bilang, kau lakukan. Dari kedua video tersebut, kira-kira apa pesan utama yang anak-anak dapat dari video tersebut? Cindy, video itu mengajarkan kita untuk menjaga alam dan lingkungan dengan kearifan lokal. Nah, jadi jawaban dari anak-anak itu benar. Jadi dari video tersebut kita diajarkan untuk menjaga alam dan juga lingkungan dengan kearifan lokal. Nah, kira-kira apa yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan? Ada yang tahu? Menebang pohon. Tepuk tangan dulu. Elda, silakan Elda. Oke, tepuk tangan untuk Elda. Nah, jadi ada dua faktor yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Faktor yang pertama itu ada faktor alami dan juga faktor manusia. Nah, ini adalah beberapa contoh faktor alami. Yang pertama itu adalah letusan gunung berapi, banjir seperti yang tadi agak jawab, terus tanah longsor, badai, tsunami, dan juga angin topan. Yang kedua ada contoh faktor manusia. Nah, contoh faktor manusia itu yaitu reboisasi, daur ulang sampah, penebangan liar, dan membuang sampah sembarangan. Nah, kira-kira apa aktivitas lain yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan? Ada yang tahu? Jadi ada yang namanya membakar hutan. Nah, aktivitas manusia dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, apa aktivitas yang berdampak positif terhadap lingkungan? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, aktivitas yang dapat berdampak positif yaitu membuat daerah resapan air seperti biopori dan melakukan reboisasi atau penanaman kembali dan mengurangi penggunaan sampah plastik. Kemudian ada dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pertama itu perusakan hutan, contohnya penebangan, pembakaran, dan lain sebagainya. Kemudian ada pemburuan hewan liar. Pemburuan hewan liar ini termaksud memperjualbelikan hewan langka yang dilindungi oleh pemerintah. Nah, kira-kira apa dampak dari peristiwa yang ada di lingkungan sekitar kita? Yang tahu? Saya Ibu. Ayo Eka. Tanah longsor Ibu. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya tanah longsor? Penambangan hutan sembarangan. Nah, tepuk tangan dulu. Nah, jadi ada dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, anak-anak, kira-kira kalau misalnya kita menanam bakau di tepi pantai itu merupakan dampak positif atau dampak negatif? Positif sih, Bu. Nah, jadi ya itu merupakan dampak positif karena dapat mencegah yang namanya abrasi, kemudian dapat melindungi ekosistem pantai. Kemudian ada air got berbau menyengat. Kira-kira menurut anak-anak itu dampak positif atau dampak negatif?
Baik, di sini kami mengerjakan tentang peristiwa di lingkunganku. Jadi kami akan memberikan tanda kurang untuk peristiwa yang berdampak negatif dan tanda tambah untuk peristiwa yang berdampak positif. Nomor 1, peristiwa pernah terjadi longsor. Di sini kami beri tanda kurang karena dampaknya yaitu kerusakan rumah, jalan tertutup tanah, serta menyebabkan adanya korban jiwa atau luka-luka. Dan yang kedua, tersedia banyak tempat sampah. Di sini kami beri tanda tambah karena berdampak mendorong kebiasaan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya? Jawabannya pas. Oke, baik. Silakan dulu sini kita pada satu tangan dulu. Nah, kemudian ibu punya happy notes, di mana anak-anak dapat menuliskan aktivitas manusia yang dapat menimbulkan dampak negatif dan juga dampak positif dalam kertas tersebut. Ini masing-masing. Jadi silakan anak-anak mengerjakannya sendiri-sendiri. Soalnya boleh menyontek kok. Semuanya sudah mengerjakan? Sudah, Ibu. Kalau begitu, karena anak-anak tidak semangat kelihatannya, jadi kita lanjut berdiri dulu. Kita terus semangat bersama-sama. Semuanya, tepuk semangat. Semangat. Jadi di sini ibu punya lembar referensi pembelajaran. Di sini nanti anak-anak dapat menuliskan hari ini anak-anak merasa apa saat melakukan pembelajaran, kemudian dari pembelajaran tersebut esok hari anak-anak akan melakukan apa, dan juga hal-hal apa yang anak-anak dapatkan saat melakukan mempelajari tentang pembelajaran tersebut. Dan di sini ada nanti anak-anak tulis. Silakan. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, jadi ya, Ibu juga punya soal evaluasi yang nanti anak-anak akan kerjakan tapi dibawa pulang. Jadi nanti pada pertemuan berikutnya baru dikumpulkan. Silakan jangan lupa mengerjakannya, dan mengerjakannya itu sendiri-sendiri tanpa bantuan orang tua ya. Baik, Ibu. Nah, jadi kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita hari ini. Dan anak-anak, jadi hari ini kita sudah selesai di akhir pembelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira dari pembelajaran hari ini apa yang anak-anak pahami dan pelajari? Ada yang bisa jawab? Ibu. Cindy, silakan. Agar tidak terjadi banjir, sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya, Ibu. Oke, tepuk tangan untuk Cindy. Nah, jadi kita harus menjaga lingkungan ya anak-anak, karena itu merupakan salah satu dampak positif dari peristiwa lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, anak-anak silakan mengecek sampah yang ada di samping kiri belakang anak-anak dan dipilih.